Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghuril mayamin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebenarnya tidak butuh banyak dalil, banyak hadis, baik itu dari hadis ataupun Al-Qur'an ataupun dari pendapat-pendapat para ulama, karena Maulid itu adalah siapapun orang yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sudah cocok dengan manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu bahwa rahmat yang terbesar, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengapa beliau berpuasa di hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Ketika itu, hari itu adalah hari kelahiranku, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau kan gembira dengan kelahiran beliau. Mengapa demikian? Karena seandainya beliau tidak dilahirkan, tentu tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada 5 waktu yang akan membuat kita mulia, tidak ada bulan Ramadan, tidak ada puasa di bulan Ramadan, tidak ada ini, tidak ada itu tentunya. Nah, dari itu harus kita akui bahwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah, adalah pemberian, adalah rahmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, jika seperti itu, kita justru mendapatkan pahala yang begitu besar ketika bergembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bergembira dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Harus kita katakan, harus kita gembira, harus kita bergembira, harus kita ceritakan dengan dengan hati gembira. Dalam ayat yang lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bahwa kata Allah, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Mengapa demikian? Huwa khairum mimma yajma'un, dan hal itu lebih baik daripada apa-apa ataupun sesuatu yang mereka kumpulkan. Kita mengumpulkan urusan-urusan duniawi, bekal-bekal hidup kita, itu memang baik, namun hal yang lebih baik daripada itu ketika kita bersyukur, kita bergembira dengan rahmat ataupun anugerah, pemberian dan pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita. Nah, jika seperti itu, adakah pemberian yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kita sangat dianjurkan bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena kalau kita fikir Nabi Allah Isa alaihissalam yang jauh sebelum Nabi SAW, 600 tahun sebelum Nabi SAW, beliau membawa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, padahal belum dilahirkan. Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, 600 tahun sebelum beliau dilahirkan, Nabi Isa alaihissalam sudah menggembirakan atau membawa kabar gembira kepada umatnya dengan kelahiran Nabi SAW. Dalam Al-Quran, ya wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan utusan yang akan datang setelah Nabi Isa yang namanya adalah Ahmad. Siapa itu? Nabi kita Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari sisi apa kita keliru ketika gembira dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika sebagian menyatakan ini bid'ah, kita membaca maulid, membaca sejarah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hal yang bid'ah sebenarnya, karena beberapa para sahabat sudah biasa memberikan syair kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuja-muji kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Masihkah hal ini bid'ah? Ini kan cuma hanya beda dalam sisi lafadz saja, yang maknanya adalah bergembira dan memuja-muji kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta lamma wulidta. Wah, banyak sekali nadzuman-nadzuman, syair-syair dari para sahabat yang masyhur sekali dalam beberapa kitab. Bahkan yang sering kita dengar bahwa dalam hadis sahih Abu Lahab yang sudah diklaim dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratuhu hammalatal hatab. Dia yang sudah diklaim dalam Al-Quran sebagai ahli neraka masih diberikan keringanan hari Senin, diberikan keringanan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan gembira di waktu lahirnya keponakannya yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia sudah seorang yang diklaim sebagai ahli neraka, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana kita sebagai khaira umat yang paling baik yang dikeluarkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sebagai umat yang terbaik yang Allah keluarkan, bagaimana kita tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita bukan pilihan kita menjadi umat yang terbaik. Ini adalah pemberian Allah. Sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu hal itu, mengapa kita tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jika mahallul qiyam ada yang bersolawat berkumpul, ada yang bersolawat ketika berdiri, ini bid'ah dari segi mana? Sedangkan ini adalah termasuk bagian daripada syariat. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, ini tidak dijelaskan bahwa ini dalam sholat ataupun tidak. Ini umum. Kita mengingat kepada Allah di dalam keadaan duduk ataupun di dalam keadaan berdiri. Di dalam segala hal kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata ingat kepada Allah itu tidak hanya dengan menyebut nama Allah atau la ilaha illallah, tidak. Akan tetapi dengan sholawat kita juga masuk pada kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dengan membaca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu juga termasuk alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dengan mahallul qiyam asyraqal badru alaina min thani fakhtafat minhul buduru. Sama dengan sholawat apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, itu sudah masuk pada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi jangan kalau tidak tahu urusan bid'ah, bahwa bid'ah itu masih terbagi kepada bid'ah yang dipuji ataupun bid'ah yang dicela oleh syariat, jangan kok langsung menyatakan bid'ah, jangan. Bid'ah itu sendiri terbagi. Ada bid'ah yang mustahsanah, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang madhmumah, terbagi. Bid'ah itu bukan semuanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena bid'ah juga terkadang termasuk hal yang penting dalam syariat kita, dalam agama kita, agama Islam yang kita cintai. Seperti contoh harokat Al-Quran, Nabi tidak ada harokatnya Al-Quran. Ilmu tajwid lahir tahun 200, ilmu nahu lahir setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah hal itu bid'ah yang sehingga menjadikan kita syirik? Tidak. Maka dari itu jangan kita pergi ke barat hanya menyebarkan bid'ah, ke timur hanya menebarkan kata-kata bid'ah. Jangan. Kita harus kaji dulu apa itu bid'ah dan terbagi menjadi berapa bid'ah, dan ini adalah termasuk bid'ah yang bagaimana baru kita katakan bahwa baru kita boleh menyatakan bahwa ini bid'ah yang tidak boleh, bahwa ini bid'ah yang dilarang oleh syariat. Nah, begitu ya. Jadi bergembira dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang sangat baik sekali, karena
semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk surga, termasuk arasy, semuanya bergembira dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika yang tidak berakal saja sudah bergembira dengan Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Tidakkah kita malu dengan hal itu? La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk di barisan orang-orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, mempunyai cinta khusus kepada Nabi Muhammad, mempunyai sambungan khusus kepada Nabi Muhammad, mempunyai hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.